sudah ya nak ya, sudah pasti ya energinya dari pagi sudah belajar dan ya gue harapkan walaupun ini pukul 16.30 tetapi masih tetap semangat belajar. Oke Anda semua, jadi sebelum Ibu lanjutkan pembelajaran, ini kita ice breaking dulu. Jadi menurut ilmu psikologi, jika Ananda ingin cepat menangkap pelajaran dan juga bisa dalam jangka waktu panjang, di sini kita olahraganya nggak terlalu lama, ya nak ya. Nggak terlalu lama, nanti hanya pakai tangan saja ya nak ya. Untuk ice breaking-nya, tetapi sebelum kita nanti memulai ice breaking, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Seperti biasa ya, doa sebelum belajar. Silakan dipimpin Pak Ketua. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, satu lagi ya, doanya supaya cerdas. Allahumma Fakihna Fiddin Wa'alimna Ta'wil. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, walaupun tadi anak ya pada waktu istirahat ataupun dari rumah sudah berolahraga, ini ibu ice breaking-nya untuk meningkatkan kecerdasan otak selama 9 detik aja nak ya. Coba semuanya berdiri nak. Berdiri. Kita tidak hanya melakukannya di awal pembelajaran, nanti pada saat ibu menutup pembelajaran nanti kita ulangi lagi. Jadi syaratnya yang pertama nanti di sini mengepal di sini nak ya, tangannya diangkat semua nak. Oke, tangan kanan ya, tangan kanan. Taruh ke sini. Oke, tapi nanti pada waktu selesai tangan kiri, maka ibu berhadapan dengan kalian ya. Oke, tangan kanan. Tidak lama-lama, hanya 9 detik aja. Untuk mengepalkannya seperti ini. Jangan gini-gini ya nak ya. Dia harus itu dikepal. Iya, oke. Bagaimana Iqbal? Bisa Iqbal? Gak ada yang gerak tangannya kan? Gak ada. Oh ya, siap semua? Yang gak ada yang mana tahu ada yang terkilir? Gak ada ya? Oke, kita mulai ya. Kita mulai 9 detik aja. Oke, 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke ya. Close untuk semua. Jadi nanti sarannya boleh kalian praktekkan di rumah selesai belajar ya. Oke, sebelum ibu memulai pembelajaran nak, jadi hal yang baru saja dilakukan itu ternyata sudah dilakukan penelitian. Sudah dilakukan penelitian dan terbukti. Jadi sudah dilakukan terhadap ada 100 di sini peserta apa ya? Di sini peserta didik yang memang jenjang SMA sudah dilakukan lalu diujikan atau bukti. Jadi itu semua nanti berkaitan dengan statistik. Ya berkaitan dengan statistik, apalagi kita ya baru saja ya kemarin ada mengadakan pemilu ya kan. Lalu juga kalian karena di sini baru masuk kelas 12, kemarin kita ada juga sudah melakukan pemilihan ketua kelas, sekretaris, itu termasuk statistik. Jadi yaitu dengan mengambil suara terbanyak. Oke Nanda ya. Untuk hari ini ya pembelajaran kita yaitu berkaitan dengan ukuran pemusatan dan juga ukuran penyebaran. Ulangi, yaitu berkaitan dengan ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Tapi sebelum ibu mulai nak ya, sebelum ibu mulai, ini kan dari bangku SD sudah belajar. Iqbal pernah SD? Oh pernah ya. Siapa di sini yang nggak pernah SD? Oh pernah semua ya. Oke, coba dulu nak ya ibu sebelum kita lebih jauh ya, sebelum pelajaran lebih mendalam. Di mana nanti mata pelajaran statistik ini kalian mau ngambil jurusan apa saja ya. Kalian akan menjumpai, ini seperti ada siswa ibu karena dia ingin menghindari matematika, mengambillah prodi tata boga di Unimed. Ternyata jumpa lagi dengan statistik. Bu Eli, saya tetap jumpa matematik. Nggak bisa lari ya. Tidak bisa dari lari kenyataan berkaitan dengan matematik. Jadi mau jurusan prodi apapun, mau S1, mau D3 atau mau nanti ikatan dinas, tetap ada ilmu statistiknya. Oke ya. Oke, sebelum ibu mulai, siapa di sini yang memberikan pendapat ya nak?
jangan nanti kita sudah ke ukuran pemusatan, di sini penyebaran. Apa itu arti dari statistik? Oke, boleh masing-masing kelompok. Nah, kemarin ini kan kelompoknya sudah kita bagi dan alhamdulillah ini sudah rapi ya. Nah, terbagi per kelompok. Oke, silakan boleh pakai kalimat sendiri, tidak harus kalian di sini ya nak ya. Harus berdasarkan bahasa buku. Oke, siapa boleh? Oke, silakan Nodi. Iya. Itu pengolahan data, Bu. Oh iya, oke, bagus sekali. Untuk Lodi sudah bagus ya nak ya, yaitu pengolahan data. Setelah nanti diolah, apakah kita hanya melihat-lihat saja? Ya bagus ya Lodi ya. Jadi dalam statistik ini adalah ilmu untuk mengumpulkan, yaitu dalam hal pengolahan data. Ada yang bisa menambahkan setelah kita olah, kita apain nak? Setelah kita olah digambar, betul sekali ya. Nanti kalau misalnya udah diolah, ada digambar, dimana nanti gambarnya bisa berbentuk apa aja nak? Kalau kalian perhatikan, ada diagram berbentuk apa? Diagram batang. Di Excel banyak ya. Berbentuk lingkaran. Betul sekali, itu namanya disajikan. Wah ya. Oplos nih untuk Lodi dan juga Rafif ya. Awalnya tadi sebelum diolah ya, sebelum diolah tadi kita apa dulu data tersebut? Dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, diolah, lalu di sini tadi Rafif mau disajikan, yaitu dalam bentuk diagram supaya apa yang kita dapatkan tadi ya di dalam hal penelitian apalagi kalian ini dari kelas 11 sudah sering ya mengikuti ya, ada lomba ya. Di sini karya ilmiah baik itu yang di dalam negeri ataupun kemarin ada dari kelas kita perwakilan ke Malaysia ya kan. Jadi semua itu sudah pasti kita teliti dulu. Apapun itu, apakah dari tanaman di sini ya benda hidup ataupun nanti benda mati, itu berkaitan dengan statistik. Betul sekali ya. Tetapi setelah kita kumpulkan data, setelah kita olah, setelah kita sajikan, lalu apa yang kita inginkan dari yang kita sudah dapatkan tadi data? Setelah kita ambil tadi data, setelah kita olah, setelah kita sajikan, lalu kita mengambil apa? Yaitu iya betul sekali. Siapa tadi yang jawab kesimpulan? Oke loh, dia close lagi sekali lagi. Betul sekali. Jadi untuk hari ini, masih ingat nih ya pelajaran walaupun kalian sudah meninggalkan bangku SD ya sekitar ya. Ya sekitar istilahnya kalian di SMP 3 tahun ya kan, SD 6 tahun, ada 9 tahun yang lalu. Oke ya. Jadi supaya Anda semua di sini nanti lebih lebih memahami. Oke, silakan nanti ini diperhatikan. Ada Ibu jelaskan ya dari materi ya berkaitan dengan ukuran pemusatan dan juga penyebaran. Oke, sebelum Ibu mulai, silakan Ananda buka dahulu buku dari TKA-nya. Ini. Oke ya, statistiknya. Ya, silakan dibuka Ananda halaman yang nanti Ibu buka. Jadi karena Ananda nanti bulan 11, kebetulan untuk statistika ini materi dari kelas 12 ya, materi kita di kelas 12, yaitu materi matematika umum di mana supaya persiapan kalian matang dan sebentar lagi kita akan menghadapi TKA yang hanya tinggal beberapa bulan lagi. Hanya tinggal 3 bulan lagi, ini sudah mulai masuk Agustus. Oke ya, sambil nanti di sini ada Ibu bagi di awal, silakan dibuka buku TKA-nya halaman 13. Ya, halaman 13. Ada beberapa ya. Oke, ini Ibu sinkronkan terlebih dahulu ya. Struktur kita masuk ini. Oke, jadi tadi sudah Ibu ada membagikan kertas. Nanti itu ada hasil ya, hasil dari presentasi kelompok kalian. Tetapi nanti Ibu bagi terlebih dahulu. Oke ya. Perhatikan nanti di sini Ibu ada membuat wheels of name ya, wheels of name-nya.
Oke ya. Jadi Ibu ulangi nak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu berkaitan dengan statistika, yaitu menentukan dan menganalisis. Di sini ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, di sini diskusi frekuensi dan histogram. Lalu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data tadi, apakah dalam bentuk tabel ya nak ya. Jadi hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Di mana nantinya Anda bisa menerapkan di dalam penelitian. Ya, bagian Anda yang mengambil S1 ataupun nanti ikatan dinas, jadi kalian nanti tidak terkendala di dalam penelitian apapun. Oke ya, jadi ini tujuan pembelajaran kita. Lalu yang berikutnya Ibu harapkan setelah kalian mempelajari ini, jadi kalian ini menjadi profil ya nak ya, lulusan dari SMA Harapan 3 itu menjadi siswa yang mandiri. Bayangkan kalian mencari datanya nak ya. Kalau nanti mencari data itu ada berbagai macam. Memang nanti kalian lebih perdalam di bangku kuliah. Ada yang dengan ini kakak-kakak kelas kalian yang sudah kuliah kedokteran, nanti menghubungi pihak sekolah. Ya, misalnya mereka sudah berada di semester 7 ya nak ya, atau semester 8. Ada mau melakukan observasi. Jadi ada yang wawancara ataupun dengan kuesioner. Jadi itulah nanti untuk mengumpulkan data. Oke ya, jadi untuk di SMA ini kalian sebenarnya kan sudah mulai ya kemarin ya di kelas 11 ada mengumpulkan data penelitian apapun. Jadi ini kita nanti mengaplikasikan di dalam hitung-hitungannya. Oke nak ya. Jadi ini tujuan pembelajaran dari statistika pelajaran kita di kelas 12. Dan Ibu harapkan nanti kan menjadi di sini setelah lulus dari SMA menjadi siswa yang kreatif, mandiri, dan juga kalian di sini sehat ya nak ya, karena kalian nanti mencari data itu sudah pasti di luar lapangan, ini ya kan? Tapi tergantung dari objek yang mau kalian teliti, ya tergantung dari judul penelitian kalian. Oke ya, ini itu tujuan pembelajaran. Lalu berikutnya nak, ini ada ukuran pemusatan, Jadi untuk memperoleh gambaran, sudah pasti ya ukuran pemusatan secara pembagian ya nak ya. Ini sudah kita pelajari yaitu ada mean atau rataan, ya ini mencari rata-rata. Lalu untuk formulanya Ibu yakin ya, ini seperti yang Ibu sampaikan kalau untuk menentukan ini adalah data tunggal. Kalau untuk data tunggal yaitu di sini jumlah data dibagi dengan banyak data. Oke, jadi kalau bahasa matematikanya adalah sigma x. Ini sigma x dibagi dengan n. Jadi dia jumlah data. Boleh pakai bahasa Indonesia nak ya? Jumlah data dibagi dengan banyak data, JD per BD, nggak apa-apa ya. Nah, mesti harus bahasanya kalian di sini bahasa matematik. Oke ya, ini untuk ukuran pemusatan. Lalu yang berikutnya ukuran pemusatan yang kedua ya. Di sini kalau untuk rata-ratanya ini juga sering diujikan kepada kalian nanti di TKA. Lalu yang jangka panjangnya nanti adalah untuk SNBT ya, ini sering. Tetapi kalau untuk SNBT seringnya dia data tunggal. Sedangkan untuk yang TKA ini nanti berpengaruh ke SNBP yaitu di data kelompok. Nah, ini kita data tunggal dulu. Misalnya ada 11, 13, 16, 19, 10. Nah, rata-ratanya nak ya. Nah, jadi kalau kita jumlahkan 11 tambah 13 tambah 16 tambah 19 tambah 15 tambah 10. Nah, ini harus kalian menghitung cepat ya. Jadi kalau kita buktikan ini nanti 24 ditambah dengan 16 40, ditambah dengan 19 nanti 59, ditambah lagi dengan 15 nanti hasilnya adalah 74 tambah 10 pas ya 84. Kita jangan langsung percaya dengan yang dituliskan ya, kita harus kritisi juga ya. Ini ada 8 tambah 3 tambah 5, 11 tambah 5, 16 tambah 12, 38 sudah benar ya dibagi dengan 5. Oke, ini untuk rataan ataupun di sini min ya nak ya. Oke, untuk ini adalah hitung rata-rata ya. Jadi ini Ibu skip dulu. Ibu skip. Lalu yang berikutnya Ibu ambil yaitu di dalam ukuran pemusatan ini rata-rata nak ya. Di dalam ukuran pemusatan ada juga yang namanya median, nilai tengah. Oke ya. Yaitu adalah median atau nilai tengah. Lalu yang ketiga adalah modus. Apa arti modus? Nilai yang paling sering muncul. Oke, nah ini Ibu ada sebelum kita masuk nanti untuk kerja kelompok ya nak ya. Di sini memang kalau tadi kan yang Ibu jelaskan adalah data tunggal. Bagaimana jika kita ada menghadapi data kelompok? Itu nanti yang akan kalian diskusikan. Oke, ada beberapa. Lalu ada juga
di dalam ukuran penyebaran, yang paling yang paling sering kita ada di sini jumpai ada namanya adalah jangkauan. Oke, siapa yang masih ingat jangkauan itu apa nak? Data terbesar di luar data. Oke, bagus sekali. Aplaus untuk Pamru. Data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Jadi sebelum tadi seperti yang disampaikan Lodi, sebelum kita mengolah data, jadi dari untuk penelitian kalian nanti tidak menemui hanya 5 data, 10 data, tetapi lebih dari 50 data. Jadi kalau di dalam pembagian data di sini ada 2, ada data tunggal, ada data kelompok. Ada yang tahu nggak nak, data tunggal itu berapa maksimalnya? Kalau dia dikatakan data tunggal, ada yang masih ingat? Boleh silakan nak, boleh dia dijawab ya kan? Ya. Siapa yang masih ingat dikatakan dia data tunggal itu apabila jumlahnya ada berapa? 20. Oke, Pak Ibu simpan dulu. Oke, yang lain? Nah, kalau data tunggal. Boleh nak? Pak Bro sedikit lagi ya, Pak Bro udah 80%. 30. Oke ya. Aplaus untuk Pak Bro dan Hania. Iya. Lengkapi ya. Jadi untuk data tunggal ya. Kalau untuk data, kalau dia data tunggal, maksimalnya 30. Tetapi kalau untuk data kelompok, dia harus lebih besar harus lebih besar dari 30. Ini untuk memudahkan kalian nanti pada saat mencari min, median, dan juga modusnya tidak terlalu panjang jalannya, ya. Jadi untuk ukuran penyebaran ada dia jangkauan, lalu yang kedua ada kuartil. Siapa yang tahu apa arti kuartil? Nilai tengah betul. Nilai tengahnya bagaimana? Dia memang nilai tengah, tetapi misalnya ini ibu kasih contoh nak, ini ibu ada spidol nih ya kan? Kalau ibu bagi 2 namanya apa? Median. Oke ya. Oke, ibu kasih contoh nih ya. Jadi misalnya ini ada kertas. Oke, ada kertas. Jadi kalau misalnya ibu bagi 2, ini namanya median. Tetapi kalau yang 2 kertas yang sudah ibu lipat tadi yang ini, kalau ibu bagi 2 lagi, iya, itu namanya adalah kuartil. Jadi walaupun dia ada 1, 2, 3, 4, tetapi nanti dia ada 3, ya, yaitu kuartil bawah, kuartil tengah, sama kuartil atas. Ya betul. Nilai tengah ini dia nilai tengah, tetapi dibagi menjadi 4 bagian. Dibagi menjadi 4 bagian. Jadi kalau di dalam 4 bagian. Tetapi kalau misalnya di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalian membuat penelitian, mau buat kategori sangat baik, cukup. Inilah menggunakan ukuran penyebaran. Kalian sebar datanya. Kalau misalnya kalian nanti mau mengambil, saya mau sangat baik, cukup, kurang juga boleh. Apapun penelitian kalian, baik itu dalam bidang IT, dalam bidang kesehatan, ya, dalam pertahanan negara, ya. Jadi itu semua nanti kita tidak seperti tadi ya, untuk mengambil kesimpulan yang benar. Jadi itu ya nak ya, di dalam ukuran pemusatan ataupun ukuran penyebaran. Oke, jadi ini bersiap-siap ibu bagi kelompoknya, yaitu dengan wheels of name ya nak ya. Oke, ibu ambil dulu nak ya. Di sini untuk yang pertama, silakan dibuka buku TKA-nya untuk didiskusikan. Oke, kita ke wheels of name. Nanti pada waktu presentasi ibu juga, untuk presentasinya ibu di sini ibu memberikan soal yang akan kalian diskusikan yang berbentuk diagram, yaitu sebanyak 1 soal 1 kelompok, tapi berbeda-beda. Sebenarnya kita membahas 4 soal, tapi ibu sebar, kalian itu satu-satu mengerjakannya supaya nanti paham, ya. Ibu berikan present untuk diskusinya, yaitu selama ini kan rame nih ya, 1 soal ada 4 orang, jadi 10 menit aja biar belajar. Karena kan kalian nanti TKA ya, dan juga SNBT itu tidak 1 kali 24 jam mengerjakannya. Paling hanya nanti 3 jam, atau SNBT ya, hanya satu-satu 1 menit, biar terbiasa. Oke ya. Sekarang ibu ambil yaitu soal halaman 17 untuk TKA nomor 40.
Oke, kita buka. Silakan Nak dibuka buku PK-nya halaman 17 nomor 40. Yang mengerjakan adalah kelompok halaman 17 nomor 40. Oke ya. Iya, kelompok UB bisa langsung berdiskusi. Oke, kelompok UB adalah kelompok Lodi ya Lodi? Iya. Ya. Oke, sekarang ini halaman 15. Halaman 15 nomor 26. Oke, Ibu putar lagi wheels-nya. Ya, halaman 15. Oke ya. Oh Ibu ralat Nak untuk kelompok yang akan mendapat yang kedua yaitu di sini UNER halaman udah dapat halaman 15-nya? Ya, oke ya. Oke, di sini Ibu ambil tetap di dekat-dekat tadi Nak ya, yaitu yang nomor 26 halaman 13. Kelompok 2 halaman 13. Nomor 26. Kelompok UB ada sudah ya? Oke Nak, kelompok UB tadi nomor 17. Halaman 17 nomor 40 ya. Lalu kelompok UNER halaman 13 nomor 26. Lalu yang ketiga, oke ya, yang ketiga oke, UGM ya, UGM. Kelompok Denara halaman 210 Nak. Halaman 210 nomor 26. Sudah pasti nih yang terakhir kelompok ITB halaman 210 nomor 20. Oke, silakan Ananda boleh mengerjakan di kertas yang sudah Ibu berikan. Oke ya. Kalian satu kelompok ya Nak ya. Ibu memberikan ada satu soal. Berapa? 2 kertas iya. Cukup 2 kertas? Cukup. Oh cukup. Ya. Ya, silakan berdiskusi. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok UNER? Ya, nanti kita masuk ke depan. Iya. Iya, salah satu aja. Oke, Ananda ya. Jadi, Ibu nanti ada mengambil beberapa kelompok karena kita hari ini hanya 45 menit. Jadi nanti untuk perwakilan Ibu mengambil 2 kelompok cukup ya. Nanti untuk hasilnya boleh kalian dalam bentuk udah kalian kerjakan di kertas. Lalu kalian foto nggak apa ya, tinggal dilampirkan ya. Masih nomor 7 kalau nggak salah. Aman aja. Nanti malam pucat ya. Nah, untuk memudahkan Ananda, kalau misalnya ada hasilnya mau dikirim melalui ya, smart TV-nya boleh ya Ananda ya. Sih, tapi kalau kayak gitu ya. Kalau yang ini kan dia kan udah ditambah bahannya. Ya, oke Ananda, waktu diskusinya sudah habis. Oke ya, jadi ini saatnya kita presentasi dari masing-masing kelompok, dari ITB, dari UNER, dari UGM, dan juga enak ya. Nah, oke, dari UB ya. Siapa yang di sini Ibu tidak menggunakan lagi wheels of name? Ini supaya ini ya kalian di sini sudah terbiasa supaya aktif. Oke ya, siapa di sini yang mau maju pertama sekali kelompok mana? Oke ya, bagus sekali. Oke, aplaus untuk kelompok. Silakan Ananda, siapa yang akan menjadi moderator? Tadi sudah kemungkinan sudah didiskusikan. Siapa yang akan menjadi notulennya sekaligus operator dan calon moderator? Oke, silakan. Kalau kalian berdiskusi, jadi kelas ini milik kalian ya.
Dia nanya modus dari data yang sesuai dengan histogram tersebut adalah. Jadi dengan soal tadi kita bisa pakai rumus data kelompok, yaitu rumusnya modus sama dengan TB ditambah D1 log D1 per D1 tambah D2 dikali C. TB ini dia nilai tengahnya. Kalau D1 kan tadi ada diagramnya itu begini. Nah, kita kan mau nyari modusnya. Dan kita bisa nyari itu dari pakai nilai tengahnya juga. Jadi yang diambil tuh dari 8185 sama yang 86 sampai 90. Kita ambil keduanya. Terus nanti kita dapetin nilai tengahnya itu 85,5. Dia di tengah-tengah di sini. Terus kan tadi ada frekuensi. Nah, 81 sampai 85 itu frekuensinya ada 10. 86 sampai 90 itu frekuensinya 13, terus 91 sampai 94 frekuensinya itu ada 8. Nah, D1 sama D2-nya ini, D1-nya itu adalah jangkauan atau jaraknya dari 13 ke 10 itu 3. Terus yang D2-nya dari antara 89 sampai 90 sampai 91 94 itu 13 dikurang 8 dapatnya 5. Nah, terus C itu dia jarak dari antara 81 ke 86 itu 5. Terus 86 ke 91 itu juga 5, maka C-nya itu 5. Nah, tadi kan nilai tengahnya itu udah dapat 85,5, dimasukkan aja. Terus 85,5 ditambah D1-nya itu tadi 3 dibagi 3 tambah 5 dikali 5. Jadi 85,5 tambah 15 per 8. Nah, 15 per 8 ini 1,8, jadi 85,5 ditambah 1,8 itu sama dengan 87,5. Jadi ada yang mau bertanya dengan penjelasan kami? Tidak ada. Ada yang mau bertanya? Oh, sudah paham ya? Oke. Oke, aplaus untuk kelompok UB. Nah, karena ketiga kelompok ya, untuk UGM, ITB, dan juga UNER, sudah paham ya berkaitan dengan yaitu modusnya. Ya, oke, silakan kembali kelompok UB ke kelompok yang masing-masing. Terima kasih Ananda ya. Oke, Anda, sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, ada yang ingin menyampaikan? Ini dari pelajaran kita dari awal ya nak ya, sampai akhir ya nak, berkaitan dengan statistik. Oke, ada yang bisa menyampaikan, yaitu Ibu sampaikan dua kata ya, dua kata. Coba dulu dari kelompok UNER, dua kata dari pelajaran kita hari ini, statistik dan juga ukuran pemusatan dan juga penyebaran. Iya. Itu refleksinya ya, untuk kalian refleksi. Boleh? Dua kata. Apa yang kalian pahami berkaitan dengan statistik? Dua kata. Boleh? Sangat senang. Ya, sangat senang. Yang berkaitan dengan statistik? 25. Ya, yang sudah kita pelajari tadi dari awal sampai akhir. Jangkauan bagus sekali. Jangkauan dan rata-rata. Oke ya. Oke, untuk kelompok ITB, apa yang dapat kalian pahami nak dari oke ya. Ibu berikan dua kata, tapi tidak boleh sama, nggak boleh jangkauan dan tadi rata-rata yang lain. Untuk kelompok, ya di sini ITB. Kuartil bagus sekali. Median, oke. Sekarang kita ke kelompok ya. Oke. Kelompok UGM, dari Jogja nih yang jauh. Ya, dua kata nggak boleh sama dengan kelompok yang sebelumnya. Ya, data kelompok. Data kelompok bagus sekali ya. Udah data kelompok. Iya, bagus sekali. Oke, untuk kelompok yang sudah presentasi apa nak?
Dua kata yang bisa kalian simpulkan dari pelajaran hari ini. Sepertiga malam. Ya, boleh silakan. Modus berulang. Oke, modus dan Berulang. berulang. Oke ya. Tetap semangat. Lalu sebelum kita kembali ke rumah masing-masing ya, Nak ya, Ibu sampaikan untuk kelompok ITB, kelompok ya di sini UNER dan juga UGM siap-siap untuk minggu depan. Jadi presentasinya akan kita lanjutkan untuk minggu depan. Oke ya. Jadi bersiap-siap, silakan dirapikan buku-bukunya. Silakan dirapikan bukunya, jangan ada yang tinggal. Ya. Bukunya, gadgetnya, sepatunya ya, sepatunya. Ya. Tetap semangat ya, besok belajar. Lalu Ibu sampaikan kepada Anda, besok karena kita mau peringati Hari Kemerdekaan tanggal 17 ya, hari Minggu. Besok jangan lupa pakai baju olahraga ya. Karena besok pagi kita akan melakukan perlombaan. Ibu harapkan kelas kita nanti best of the best dari yang lain. Amin. Oke ya. Ya, siap-siap. Minimal jam 5. Pak Ketua ya, nggak apa-apa nak duduknya tetap seperti tadi. Ya. Tetap aja di kelompoknya. Nanti apabila ada barang-barang di meja yang lain karena di kembali kelompok tadi, nanti bisa diambil. Kita berdoa dulu. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Berdiri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita doa keluar kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hati-hati nenek rumah ya. Ibu berada di kelompok. Salaman ya. Ya, biar tertib ya. Ya, oke kelompok jaga. Ya, hati-hati di jalan. Sampai jumpa besok. Pulang ya Bu. Assalamualaikum. Sehat. Ya, sampai jumpa ya. Dan yang tinggal ya barang-barangnya. Hati-hati Pak ya. Oke. Ya, hati-hati ya.